Sidang perdana gugatan perdata sebesar 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung hari ini, Senin 8 September 2025. Sidang dimulai pukul 9.00 WIB di ruang Subekti 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perkara ini diajukan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal. Subhan menggugat Gibran karena riwayat pendidikan SMA-nya tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Gibran dan KPU digugat 125 triliun rupiah. Salah satu petitum gugatan ini menyebutkan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum patut membayar uang ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Subhan menjelaskan ia menggugat Gibran karena syarat pendidikan SMA anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dinilai tidak memenuhi syarat dalam pendaftaran calon wakil presiden pada Pilpres lalu. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU pada laman infopemilu.kpu.go.id, Gibran diketahui terbongkar kawan-kawanku, ya kan, dardidur boom, ya kan, sidang perdana buka aib, ya. Penggugat ijazah Gibran ternyata disetir, ya. Jejak Egy menjawab semuanya, ya kan. Ya, terbongkar teman-teman, ya. Ini sepertinya kubu Pilpres dipergokin, ya. Pengen tunggangi aksi demo kemarin, ya. Buktinya bahwa ada emak-emak, ya, emak-emak kerudung pink yang ingin Bapak Prabowo diganti oleh Anies, ya, Anies Baswedan, ya, bukan Anies Mata. Terus ada lagi, ya, kader Banteng yang nuduh Mas Gibran Rakabuming Raka dalangi kerusuhan di demo kemarin, ya. Nah, ini tiba-tiba muncul gugatan ijazah Mas Gibran, ya. Gak tanggung-tanggung lagi, kalau nggak salah 125 triliun, ya. Ngeri kali kok Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Jangan bilang ini kebetulan, ya. Jangan bilang ini aji mumpung, ya. Terus digugat soal ijazah-ijazahan lagi. Udah bapaknya digugat, ya kan. Pak Jokowi digugat, terus anaknya digugat, Wapres. Nah, di sini kita bongkar semuanya, ya, biar kalian ini enggak gagal paham. Tonton video ini sampai selesai, tapi dukung juga untuk klik tombol subscribe channel ini. Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi untuk Sobat LH sekalian. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadiri sidang perdana ijazah Gibran, ya. Ini yang menggugat Mas Gibran. Siapa ini? Sebenarnya kalau belum ada, ya. Pasalnya isinya termulai nggak salah, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Emak-emak ini Junto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun kok gak asing emak-emak ini? Huruf R juga, pasal 13 huruf R. Nah, teman-teman atau bapak-bapak cari ketemu untuk kalau pasalnya itu, ya, himbauan dari Ibu Megawati, Iya. yang bicara mengenai Bentar. siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya
ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan Ini kan? 16 miliar. Iya kan? Nah, bagaimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Edi Sujana, luar biasa, terima kasih banget. Kemudian ada Ustaz Gunawan dari jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut Tujuan kebenaran. lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluar ke situ uang. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah Apa ya? untuk Kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Ya kan? Ibu ini loh. Wah. Itu ada Abah Anies Baswedan, ya kan? Weh, weh, weh. Mana? Pak Prabowo, Anda adalah presiden kami. Anda terpilih, tapi Anda malah mewakili presiden sebelumnya. Gak jelas Jokowi adalah cacat semuanya, cacat koruptor terbesar. Menurut sisi arti, beliau adalah orang nomor 2 terkorup di dunia. Bayangkan. Dan inilah akibat 10 tahun dari masa Jokowi. Kita semua yang harus menanggung hutang-hutang. Bayangkan mahasiswa-mahasiswa Bapak ini. Jokowi yang Mereka adalah disalahkan. penerus bangsa, generasi emas. Tapi ada masa depan mereka. Apakah ada lapangan pekerjaan buat mereka? Lapangan pekerja sudah dipajakin, ya Allah. Benar-benar jahat, kejam sekali. Saya khawatir sekali. 2040 Indonesia tinggal di Indochina. Mengapa begitu? Karena tanah rakyat dikuasai dengan dalih sebagai PSN. Bohong semua. Tidak ada wakil yang mewakili benar-benar rakyat Indonesia. DPR memang layak untuk dibubarkan. Satu lagi, Fubu Papa. Fubu Papa. Adalah siapa saudara-saudara Fubu Papa ini? Sepanjang sekarang Jokowi. Dia harus dimajukan satu suara. Bila kita bisa memajukan Gibran, maka sudah pasti tuntutan kita pasti menang. Nah Pak Subhan, nah kira-kira Anda yakin nggak bahwa ini akan menang gugatan Anda? Gini, saya yakinnya saya pasang angka persentasinya 99% harusnya menang. Anda menggugat juga nilai angka sampai triliunan itu. Nah itu saya jelaskan supaya tidak lihat, karena yang rugi itu negara. Maka nanti uang itu kalau dapat, saya minta disetor ke negara, dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau dihitung dari orang per orang, cuman goceng, ya kan? Dari 280 juta dibagi 125 triliun, berapa dapatnya? 5.000. Jadi jangan dilihat gedenya itu. Itu relasinya begitu. Karena yang dirugikan ini negara. Ya kan? Dan orang nomor 2 loh. Jadi duduk di nomor 2. Alhamdulillah ketemu Pak Haji Subhan, anggota DPRD
Kita mulai dari kita haji bareng tahun 2024. Mudah-mudahan tetap bisa mempertahankan kemampuan haji kita. Dimanapun lokasi, dimanapun posisi kita bisa bermanfaat. Wadunas anfa'ahum linas. Allahumma amin. Amin. Tetap semangat. Demokrat untuk rakyat. Mas Ahaye memang oye. tentang pengairan. Jadi dulu kita mengenal istilahnya pengairan. Kemudian ngambil spesial. Dari awal mula para purnawirawan itu sudah menggarisbawahi anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung. Bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung kosong tuh ini. Bingung kosong. Wajahnya itu waduh longa-longo. Ya momentum ya pasti dicari untuk pencitraan supaya selalu ada berita. Tapi apa emang isu pemakzulan ini masih hidup atau hidup terus ya? ya? Tadi Kan udah pergi nyium-nyium tangan Pak Trisno segala. Ya, tetapi dia nyium Kompor ini mereka ya. Nggak tahu ini apa. Ini siapa yang lagi nyium tangan kan Pak Tri juga udah nggak bisa kenal secara sempurna kan. Yang dianggap ya udahlah tangan siapa gitu, dia nggak ngerti juga tuh. Tetapi yang ngerti adalah mahasiswa baru nih. Di Lampung tadi mahasiswa baru itu semester 1 mulai diajar oleh senior-seniornya tentang apa itu fufufafa, apa itu ijazah palsu. Jadi akan ada terus pewarisan ide itu supaya mengingat bahwa kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan udah lengser. Kejahatan tetap ada, kendati yang bersangkutan berupaya untuk bikin pencitraan segala macam narasi kan. Jadi nggak mungkin itu hilang. Nah karena itu saya menghitung bahwa di kepala Mama, di kepala BEM, semua isu publik itu menyangkut dua ide itu, ide pemakzulan dan ide untuk mempersoalkan ijazah. Ya, bisa dipahami karena kedua isu itu kan sebenarnya tidak melulu tentang masa lalu, tapi cara kita menyelamatkan masa depan. Jokowi dan oligarki terbukti ingin mengkudeta dan melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Kata Saididu. Seperti itu. Saididu. Tahu kan siapa Saididu? Tahu. Ya, rombongan-rombongan mereka inilah yang selalu menyerang Pak Jokowi. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pasti, apapun yang terjadi, yang salah adalah keluarga Jokowi. Padahal yang menggembor-gemborkan, yang menyerang Pak Prabowo, itu rombongan mereka. Tapi seolah-olah dibuat Pak Jokowi lah yang ingin melengsarkan Pak Prabowo. Jadi mereka ini pakai politik adu domba supaya Pak Jokowi dan Pak Prabowo terpecah. Tapi tidak semudah itu. Rakyat Indonesia sudah pintar. Kalau kembali kepada konspirasi teorinya, maka kalau kita menunjuk geng Solo sebagai salah satu pihak yang berkepentingan untuk adanya chaos dan jadi gini, ada geng Solo, kemudian ada pengusaha yang sudah dijadikan tersangka dengan kapitalisasi yang luar biasa, kemudian ada elit-elit politik yang masih menyembah kepada geng Solo, ada apa lagi? Itulah yang berkepentingan untuk kemudian merusak citra Prabowo Subianto. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada... Jadi gini loh, lucu loh. Apa ini Bang? Kita tahu nih orang-orang ini. Ya, Refli Harun tadi. Dia berkontribusi terhadap apa yang terjadi hari-hari ini loh. Bayangin aja, setelah Pak Prabowo memimpin, orang-orang ini yang selalu membuat panas, membuat kegaduhan, ya dengan cara-cara permainan mereka, melakukan provokasi, melakukan ujaran kebencian ya, terhadap Pak Jokowi, ya. Ini orang-orang ini dia nggak sadar gitu. Prabowo kan juga begitu, meskipun
mungkin itu belum menenteramkan ya. Tapi kan ada ngasih solusi, saya akan bicara kepada DPR untuk membatalkan tunjangan, saya akan untuk melakukan moratorium luar negeri. Bagus itu. Nah, tapi kan harusnya pertemuan ojol itu habis itu si Fufafa kan keluar bersama dengan 4 perwakilan ojol gitu loh. Bayangan saya harusnya begitu. Itu baru pemimpin. Tapi nggak percaya diri. Terang-terangan seperti ini ya. oleh Prabowo lagi kan. Iya namanya Pak. Nggak percaya diri kan? Iya. Itu Pak. Sama JK. Nah mungkin itu aja videonya teman-teman. Kalian bisa klik komen di kolom komentar, klik tombol subscribe dan share video ini teman-teman ya. Kita ramaikan di kolom komentar. Yuk kita ramaikan. Apa pandanganmu dari video tersebut? Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Bye bye.
saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada ini. Ada Ki Hafiz. Ada Ki Hafiz. Pulang kemana Bapak? Saya mau pulang nanti lah. Iyalah. Kita mau jalan-jalan dulu. Kita suka-suka saya mau pulang. Terbongkar kawan-kawan, hal baru lagi ini teman-teman ya, di mana ada pengacara dari TPUA ya, pengacara dari Rosuryo CS yang namanya Ahmad Konjidin ya, yang cuman bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah ya, tak pernah menang pengadilan ya kan, ya sepertinya dia punya kelainan nih ya kan. Karena saya menemukan sebuah video di mana Ahmad Konjidin ya diusir teman-teman oleh warga sampai dia nggak bisa pulang. Loh, ini kenapa orang ini ya habis ngamuk kocar kacir gitu, ngata-ngatain orang. Nah, kita menemukan satu video ya, podcast entah Kosinudin ini keceplosan, entah dia sengaja ya, tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini tidak mau masuk ke pengadilan untuk pembuktian ijazah Pak Jokowi. Cukup depan umum aja gitu. Loh, tompel. Ini memang siasat atau strategi mereka, hanya ingin memframing jahat Pak Jokowi ya, hanya ingin menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi, atau seperti apa, atau cara mereka untuk memperlambat kinerjanya Gibran ya, Wapres gitu ya. Yang disenggol ya Wapres gitu ya, mengulur-ngulur waktu gitu ya, yang udah hampir setahun ini kinerja dari Mas Wapres. Tapi kalau kita track omongan-omongan mereka ini ya, Rismon ini minta SP3 ke polisi, terus ngemis-ngemis biar di damai gitu ya. FIFA sibuk ke lembaga negara gitu, kayak kemarin dia ke DPR, terus ke Menteri Dalam Negeri gitu ya, luar negeri, untuk meminta pertolongan, untuk minta dimediasi sampai berujung damai gitu. Ini kan aneh teman-teman. Mereka sudah keluar gitu ya, menyebarkan fitnah, menghina, tapi kok enggak mau mempertanggungjawabkan di pengadilan ya. Nah, saya juga punya video teman-teman, ini kabar baiknya mengenai undang-undang perampasan aset yang disampaikan oleh Menteri Hukum Prof. Yusril ya, Islam Mahendra ya, yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, dan ini bisa membumi hanguskan para koruptor di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu video berikut ini. Ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Beli. Tidak ada yang berbeda dari itu. Beli. Ya. Jadi saya tidak saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam, tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Kata mereka, saya mau balik ngambil kendaraan, nggak boleh ngambil kendaraan. Kenapa mau mereka? Saya kalau begini kan nggak bisa pulang nih. Terus saya mau kemana ini? Jalan kemana ini? Di sana ada jalan kemana ya kan? Saya mau pulang nanti lah. Kita mau jalan-jalan dulu. JKW itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Bohong. Kenapa? Iya,
Karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Nggak kebalik Maka, itu. hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Kedua belah pihak tidak bertemu. Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syahipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Tampilkan di hadapan publik. Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Publik yang mana? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Rizwan dan Roy Suryo melakukan Publik yang pengujian mana, di tempat terhadap ijazah Jokowi. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Tapi benar dugaan saya. Atensi publik tampaknya merupakan target utama untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Tampilkan publik, semua undang, cek selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik. Atau sebetulnya ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad. Sabar lagi, penasaran, ingin terus. Jokowinya sekarang sedang ada pengalihan isu, jadi sekarang ke anaknya kita turun ke anaknya, kita cari ijazahnya. Oh, Akbar. Yang diperkirakan kayaknya tidak ada ijazahnya. Bukan palsu tapi tidak ada ijazah SMA-nya. Dan menurut akun baru katanya ya Allah. malah Ampuni ibu ini ya Allah. Seringan. Tingkat polsek selesai. Kalau udah dikatakan itu pemalsuan, apa yang dipalsukan? Iya. Barang aslinya nggak pernah pegang. Iya. Dia foto, penelitian apapun bukan barang aslinya. Mereka katanya dapat dari medsos-medsos orang lain katanya. Ini kan bukan barang asli. Iya, bisa aja di-edited orang Bisa. oleh ijazah gitu. Barang asli dia belum lihat, apalagi dia pegang, udah keluar-keluar. Iya. Dan kemudian ini produk, suka nggak suka, produk daripada kampus yang mengeluarkan ijazah. Iya. Seorang rektor udah menyatakan itu asli. Iya. Bareskrim sudah identik, ya kan? Bahwa itu memang benar sesuai dengan punya rekan-rekan yang dicontohkan itu. Udah nggak ada lagi. Kalau saya penyidiknya saya tangkap itu manusia-manusia itu bikin onar itu. Nggak ada ragu-ragu bikin bencana bangsa ya. Betul, Pak. Apa sih, hadapin hukum, jangan keluar-keluar. Karena apa? Kalau mau diikutin ada lagi. Wah, nggak mungkin ditangkap. Nanti udah disidang dia bilang, wah pasti hakim ini kolusi, pasti diponis. Dia udah mereka ini. Ini yang nggak benar. Ya janganlah sok-sok ahli gitu, ahli di bidang apanya. Dia tidak pernah kok jadi penyidik kok. Ya kan, sudah keluar-keluar, sudah marah-marah penyidik, polisi dihantam. Makanya kata Mahfud MD, saya juga baru menemukan orang yang katanya ahli penelitian tapi dikampanyekan katanya gitu. Penelitiannya. Dikampanyekan. Kata Mahfud MD gitu. Nah ini di Bali ini terungkap saya yakin. Ini level Polda Metro, pasti nanti biangnya ada. Ya, mungkin ada yang mensponsorin yang sampai mereka keluar negeri loh, bolak-balik keluar negeri. Makanya, ya zaman sekarang siapa kalau nggak ada imbalannya mau keluar mau ini kan biaya dari mana? Gitu. Sampai jalan-jalan kan? Jalan-jalan kemana? Terus itu aja yang dibesarkan. Ya berdebat sama saya, Pak Roy. Kesini ayo kita berdebat dua orang, ditantang loh. Apa yang Anda milikin sama apa yang Anda saya miliki. Itu tuh baru gagal Roy. Keren Bapak ini loh, karena keren kan banget. begini juga Bang, kalau contohnya nih ada uang palsu yang boleh menyatakan itu asli atau palsu kan tentu BI yang mengeluarkan produknya. Nah terus kalau kata BI itu asli, ada orang bilang tidak asli itu bagaimana? Nah itu dia kan aneh. Ya kan ada outpal palsu disita. Polisi pun nggak bisa bilang itu palsu. Produknya dari mana Produknya dulu? dari mana? Dicek ke BI. Ya kan, yang diraba, ditawang, itu kan hanya polisi aja untuk mendeteksi ini uang palsu atau padahal tidak. nggak cetakan mereka kan gitu. Tetap ke BI. Lah kalau BI udah bilang asli, terus orang nggak nerima uang itu kan aneh. Pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya. Seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri
Pak Yasona Lauli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR, dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda. Jokowi membohong. Mohon maaf, Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Ini saya sudah siap untuk ditunjukkan. Oh, siap sekali, siap. Bawa ke pengadilan, Mbak. Dulu ya, ditahan dulu. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda. Yang awal kepada penyidik, dan itu sebagai bentuk transparansi dan kejujuran juga sampaikan kepada publik. Ya, tidak harus sampai kedua dong ya. Yang pertama sudah cukup. Yang pertama tidak dilakukan, dan itu dikonfirmasi oleh tahu itu tidak dilakukan. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan ya bahwa saudara IRH Cokiwi ini hanya melaporkan peristiwa 26 Maret di sekitar karet ya, yang ada di Jakarta Selatan tentang sejumlah video, ada 24 video. Tidak juga disebutkan dia mengadukan sejumlah nama. Nah, itu kan kembali kepada saudara Joko Widodo, ayo dong sebut saja nama biar gak gaduh kita. Biar saya tidak batasi kepada klien-klien kami. Oh, Anda yang kasusnya pencemaran, oh yang memang tidak dilaporkan Jokowi, tapi Anda dilaporkan penghasutan. Yang melaporin Anda Lecumanan, yang melaporkan adalah Andi Kurniawan, yang melaporkan adalah Maret Harus Weekend, jadi jelas gitu. Bang Freddy, gimana? Ya, begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara? Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah, tapi harus ditegakkan. Itu pesan saya. Pak, kami meyakini asli, tapi ini kan bukan hanya kami yang butuh keyakinan Bapak, tapi seluruh rakyat. Hemat kami Bapak, jasa ini kita kasih tahu kepada publik. Bahkan kita siap untuk diuji laporan polisi, karena kami meyakini ini asli Pak. Jadi dengan reshuffle hari ini gitu ya. Betul. Ya kan, gue mau bicara reshuffle hari ya, ini. Kita bicara reshuffle dulu. Walaupun gue dapat konteks dari apa yang kita ketemu kemarin gitu. Ya. Nah, balik lagi nih soal Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan juga Bu Mega gitu ya. Tapi dalam konteks ini walaupun Budi Ari dan Karding diganti gitu ya. Menurut gua posisinya Jokowi juga tidak akan melemah. Karena Kapolrinya belum diganti. Iya. Iya kan, kalau kita anggap Pak LSP itu perwakilan Pak Jokowi gitu ya. Ya kan? Terus kita juga bisa bilang menteri-menterinya yang seperti yang lu bilang tadi, menteri-menterinya Pak Jokowi juga masih banyak yang berada di kabinet, yang identik dengan Pak Jokowi, dan ya wakil kita tahu. presidennya juga masih putranya Pak Jokowi gitu. Cuma perwakilan Bu Mega di kabinet itu jadi udah berkurang. Siapa? Oh iya, habis. Udah nggak ada. Iya, paling kepala LKPP Mas Hendi. Iya, ya kan level menteri juga, tapi kan ya agak jauh lah gitu kan. Ya. Jadi gini, konsekuensi atas dukungan PDIP ke Pak Prabowo di Kongres kemarin itu tidak terlihat dalam komposisi baru kabinet ini. Harusnya kan ditambah kan, malah diamputasi satu gitu. Jadi apa yang terjadi? Data-data atau fakta-fakta apa yang terjadi sehingga PDIP yang sudah memberikan dukungan dalam Kongres itu konsekuensinya malah negatif secara personalia di kabinet gitu ya. Iya. Ya kan kita bisa sama-sama lihat nih hari ini nggak ada lagi nih perwakilan Bu Mega. Kalau kita mau bilang kalau misalnya
Pak Budi Gunawan bukan perwakilan PDI Perjuangan, tapi kan ini Perwakilan Bu Mega. perwakilannya Bu Mega gitu kan, yang ada di kabinet Orang udah dekat nggak Bu ada. Mega. Lu bisa bilang lu bisa bilang Pak Jokowi itu diadu domba terus sama Pak Prabowo, tapi buktinya perwakilannya Pak Jokowi juga masih banyak gitu ya, yang wajahnya masih Pak Jokowi, dan juga yang paling penting adalah Kapolri masih belum diganti oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi, provokasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh yang mau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain, Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sudah mengatakan dukungan pemerintahan gitu kepada pemerintahan, malah tidak ada lagi wajahnya di kabinetnya Pak Prabowo hari Padahal ini. PDI Perjuangan dalam Kongres sudah menyatakan dukungannya pada Presiden Prabowo. Artinya ada sesuatu nih. Justru malah harusnya kan saham naik, malah sahamnya malah terkoreksi, gitu kan? Ini kira-kira konteksnya kita dapat dari semua pembicaraan off the record. Tapi apa yang terjadi hari ini itu bisa menjelaskan gitu apa yang terjadi gitu dari hasil reshuffle ini. Nah, itu tadi videonya teman-teman ya, beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Aneh-aneh aja gitu ya. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ketika dia tampil di TV, tampil di podcast, tampil dimanapun itu, dia selalu emosian, temperamental ini si Tompel ini ya. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, apalagi ketika dia kalah di pengadilan, pasti bawa-bawanya narasi-narasi agama ya kan. Nanti pengadilan hayurat, nanti ini, nanti itu, aduh ini kelompok-kelompok pengadilan hayurat, nanti ini gimana ya dibilang ya, kunci surga gitu-gitulah ya, yang suka marah-marah sambil membawa-bawa narasi agama. Ini kan sangat sensitif dan berbahaya teman-teman. Seolah-olah ya putusan hakim itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan akhirat gitu ya. Apa yang dituduhkan kepada orang tersebut itu keliru gitu. Itu atau kriminalisasi gitu. Nah, ini kan narasi-narasi yang terus berkembang di kelompok-kelompok mereka. Ditambah tadi videonya yang bisa kita lihat dengan jelas dia diusir oleh warga sampai nggak bisa pulang gitu ya. Ini kan aneh. Kalau sampai dia diusir warga berarti ada indikasi bahwa dia di lokasi tersebut ya, si Kosinudin ini diduga akan membuat keonaran gitu ya, menyebarkan provokasi gitu, menyebarkan propaganda gitu, maka dia diusir. Kalau enggak ya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada apa-apa kan ya kan. Mungkin karena ya ada konflik juga ini ya, ditambah lagi ketika dia ada tampil di podcast Keadilan TV ya tadi, bersama dengan kuasa hukum Pak Jokowi, dia mengatakan ya tak perlu pengadilan, cukup di ruang publik. Kan kocak ya, di ruang publik ya dia udah nggak bisa membuktikan teman-teman bahwa memang mereka ini tak mau masuk ke pengadilan. Ya padahal si Raffi Harun tadi ngomong ya kan, Jokowi lah katanya yang kebalik gitu ya, yang harus pembuktian gitu ya. Kan ini kocak ya kawan-kawan, kebalik, nggak masuk akal gitu ya. Nah mungkin itu aja dari saya teman-teman. Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar hasil dari video kita hari ini ya. Kalau tahu ya komen di kolom komentar ya. Sebelum kita akhirin teman-teman, bantu juga untuk subscribe channel Sirait Media. Itu aja dari saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Bye-bye.